Oke para penumpang pesawat, pikirkan hal berikut ini. Apakah robot akan menggantikan semua staf bandara? Bagaimana caramu berbelanja bebas bea dalam realitas virtual? Apa kamu akhirnya akan diizinkan menyimpan ponsel di saku saat menjalani pemeriksaan keamanan? Nah, mari kita lihat seperti apa wajah bandara di masa depan. Robot dan peralatan otomatis yang terhubung dengan jaringan 5G akan menggantikan banyak pekerjaan manusia saat ini. Itu sebabnya kamu akan melihat jauh lebih sedikit pegawai di bandara. Robot yang sadar lingkungan sosial di sekitarnya akan memahami bahasa ibumu. Mereka akan memandumu melewati bandara menuju gerbang keberangkatan atau tempat makan. Mungkin mereka juga akan merekomendasikan tujuan wisata terbaik di daerah tersebut, tentunya tergantung minatmu atau hotel bagus yang sesuai dengan isi kantongmu. Robot pembersih akan menggunakan teknologi pemetaan dan sistem untuk menghindari tabrakan. Ini akan membantu mereka memilih jalur yang paling efisien untuk menjaga kebersihan bandara. Robot seperti ini telah dibuat oleh perusahaan LG dan dioperasikan di Bandara Internasional Incheon Seoul. Robot akan mengambil bagasimu saat kamu tiba di bandara. Robot seperti ini sudah beroperasi di Bandara Jenewa. Penumpang tinggal memindai boarding pass mereka, lalu meletakkan tas di kompartemen bagasi robot. Mesin tersebut kemudian memberi label khusus untuk ditempel pada koper berikut dengan tanda pengambilan bagasi. Lalu, mereka siap membawakan bagasimu. Penumpang akan dapat menggunakan jasa bagasi drop-off di stasiun kereta, restoran, atau kedai kopi bandara. Mereka bahkan bisa juga menjemput tasmu di hotel atau rumahmu. Kamu dapat melacak kopermu secara langsung melalui aplikasi ponsel. Saat kopermu tiba di karosel bandara tujuan, kamu akan mendapat pemberitahuan. Barang bawaanmu akan dilacak melalui chip yang terpasang. Pengalamanmu di bandara akan jadi sangat personal. Saat melihat layar bandara, kamu akan melihat informasi tentang penerbanganmu, waktu keberangkatan, perubahan gerbang, dan keterlambatan. Semua data ini akan disajikan dalam bahasa pilihanmu. Penumpang lain yang berdiri tepat di sampingmu dan melihat layar yang sama akan melihat informasi yang sangat berbeda yang telah disesuaikan untuknya. Toko bebas bea akan berubah menjadi pusat perbelanjaan virtual. Setelah kamu terhubung ke salah satunya, toko tersebut akan menganalisis riwayat pembelian dan menyarankan barang serta merek yang mungkin kamu suka. Pembelianmu akan dikirim langsung ke rumah, sehingga akan ada lebih banyak ruang di terminal. Kamu juga bisa lebih santai, tidak ada lagi pertokoan di sepanjang bandara. Semoga saja. Tidak akan ada lagi pemeriksaan dokumen fisik. Kamu cukup berjalan melewati koridor berisi sensor yang akan menganalisis fitur wajah atau memindai iris mata. Biometrik sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Terdapat jalur otomatis untuk warga lokal di beberapa bandara, mereka tidak perlu memindai ibu jari atau menunjukkan dokumen fisik. Bandara akan menjadi lebih ramah lingkungan. Server yang menghabiskan banyak energi akan digantikan oleh penyimpanan data cloud. Bahkan, landasan pacu akan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pesawat akan menghabiskan lebih sedikit waktu dan bahan bakar selama lepas landas dan mendarat. Tidak ada lagi meja check-in yang penuh sesak. Kamu akan check-in online di mesin layanan mandiri di platform kereta, hotel, atau gedung pertemuan melalui cloud data. Setelah check-in, kamu akan mendapat token digital di ponsel pintarmu yang akan berfungsi sebagai identitas dan boarding pass dari perjalanan tersebut. Kamu tidak perlu lagi melepas sepatu saat pemeriksaan keamanan. Ya ampun, akhirnya perlu dirayakan nih. Bantalan khusus akan mendeteksi barang terlarang dan zat yang disembunyikan di sepatu. Ini semua berkat pemindai yang akan menggunakan jaringan elektroda penginderaan. Seluruh proses ini hanya butuh waktu beberapa detik saat kamu mengantre untuk pemindaian seluruh tubuh. Wah, siapa tahu ke depannya juga akan ada pemeriksaan kesehatan gratis. Yang lebih keren lagi, kamu akan berjalan melalui pemindai keamanan tanpa melepas jaket dan tanpa mengeluarkan koin, juga ponsel dari saku. Lebih sedikit baki melewati pemindai berarti lebih sedikit waktu untuk pemeriksaan. Kecerdasan buatan akan dipadukan dengan versi yang lebih sensitif dari pemindai tubuh yang ada saat ini untuk mendeteksi potensi bahaya apapun. Sensor pendingin akan membuatnya bekerja lebih efektif bahkan dari jarak yang lebih jauh. Barang elektronikmu akan diizinkan tetap berada di dalam tas selama pemeriksaan berlangsung.
Kecerdasan buatan akan dapat membandingkan laptop pada umumnya dengan laptop yang sedang dipindai sinar X untuk menunjukkan apakah perangkat tersebut telah dimodifikasi dan dapat menjadi sumber bahaya. Sistem baru McRae akan dilengkapi dengan teknologi yang digunakan dalam pemindaian MRI. Sistem ini akan membedakan cairan yang tidak berbahaya dari jenis cairan lainnya. Artinya, botol air minum atau tonik wajah favoritmu akan diizinkan untuk dibawa dalam bagasi kabin. Pemindai tubuh molekuler akan menganalisis bahasa tubuh dan mengenali perilaku mencurigakan. Alat ini juga akan memeriksa apakah penumpang butuh bantuan dari staf bandara. Setiap bandara di masa depan akan memiliki kembaran digitalnya, yakni sebuah simulasi komputer yang sangat detail dan cerdas. Mengandalkan algoritma kecerdasan buatan, sistem akan secara otomatis langsung mengambil keputusan saat menerima keluhan. Katakanlah tentang kebersihan kamar mandi, maka sistem akan segera mengirim petugas untuk mengurusnya. Kecerdasan buatan akan menyesuaikan bandara dengan jumlah pengunjung. Selama musim liburan, acara olahraga besar, dan periode padat penumpang lainnya akan ada layanan tambahan. Misalnya, ketika 2 pesawat besar mendarat di waktu yang sama, bandara akan mengirim lebih banyak orang atau robot untuk mengurus semua penumpang tersebut. Seperti akan ada lebih banyak taksi di terminal kedatangan untuk menghindari antrean panjang. Seluruh distrik dan bahkan kota akan berpusat di sekitar bandara. Bandara akan berfungsi sebagai hub penting untuk semua jenis angkutan umum, dari bus dan kereta cepat hingga Hyperloop. Taksi udara akan menjadi tren baru, bahkan mungkin akan menggantikan sebagian penerbangan jarak pendek. Orang akan datang ke bandara untuk bertemu teman, berbelanja, menikmati spa, dan banyak lagi. Ini sudah terjadi di Bandara Changi, Singapura. Bandara ini memiliki taman 5 lantai ber-AC, air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia, labirin kanopi, fasilitas bisnis, pusat perbelanjaan dan kuliner, juga Pokemon Center, dan hotel dengan 130 kamar. Tidak akan ada lagi area parkir yang menghabiskan lahan. Berbagi mobil sudah menjadi tren, dan mobil tanpa pengemudi juga akan segera menjadi populer. Mobil-mobil ini akan menurunkan penumpang dan melanjutkan ke tujuan berikutnya. Jika masih ingin menggunakan mobil pribadi, kamu harus memarkirnya jauh dari bandara. Aplikasi bandara dan maskapai penerbangan akan memberikan informasi terkini tentang kondisi cuaca, lalu lintas udara, nomor gerbang, dan bahkan pemeriksaan keamanan serta waktu tunggu taksi. Aplikasi khusus juga akan memungkinkan penumpang untuk berbelanja online atau memesan makanan dan semuanya dikirim ke gerbang keberangkatan. Aplikasi yang sama juga akan membantu mengirimkan dokumen imigrasi, check-in di hotel, atau memesan ulang penerbangan. Jika terbang dari bandara masa depan yang serba otomatis, penumpang akan naik pesawat yang jauh lebih cepat, lebih ringan, dan lebih kukuh. Beberapa ahli mengatakan pesawat akan memiliki kabin bergaya teater terbuka tanpa jendela sama sekali. Rekaman langsung pemandangan di luar akan diproyeksikan di dinding pesawat. Mereka bahkan mungkin akan menampilkan matahari terbit atau terbenam untuk memudahkan penumpang menghadapi jet lag. Konsep lainnya adalah kabin individu yang ditumpuk satu sama lain. Akan ada tempat tidur di dalamnya dan sistem hiburan yang dikendalikan dari ponsel pintar. Sistem suaranya ditanam di kursi, memberikan kualitas layaknya suara di bioskop. Beberapa pesawat mungkin akan memiliki kubah transparan supaya penumpang dapat menikmati pemandangan saat terbang. Hei, lantai transparan boleh juga, jadi kamu bisa melihat apa yang ada di bawahmu. Tidak, itu hanya akan membuat takut para penumpang. Lupakan saja. Pesawat generasi baru pasti lebih ramah lingkungan, di mana bahan bakarnya akan perlahan beralih ke daya listrik. Tapi ini masih merupakan angan-angan. Sebelum sampai ke sana, biofuel adalah solusi yang tepat. Baki makanan juga akan lebih ramah lingkungan. Alasnya akan terbuat dari biji kopi. Sendok dan garpunya dari kayu kelapa, daun pisang yang sudah dipadatkan akan digunakan sebagai wadah salad. Dan hidangan penutup akan disajikan dalam kon waffle. Saat pesawat listrik menjadi kenyataan, bentuk pesawat akan banyak berubah. Bentuknya akan terlihat lebih seperti sayap burung. Ya, bentuk ini adalah juaranya dalam efisiensi aerodinamis.